Dari insiden Roswell yang legendaris, hingga video-video yang dirilis oleh Pentagon, topik tentang UFO dan makhluk luar angkasa selalu menjadi misteri yang memikat. Di satu sisi, ada laporan saksi mata dan data radar yang tampak meyakinkan. Di sisi lain, budaya pop kita dibanjiri oleh gambaran alien abu-abu bermata besar yang ingin menginvasi bumi. Nah, di video kali ini, kita akan melakukan sesuatu yang penting, membedah fakta dari fiksi. Tujuan kita adalah memisahkan laporan saksi yang kredibel dan data ilmiah dari apa yang hanya ada di film dan buku komik. Kita akan belajar bagaimana menjadi pengamat yang cerdas, yang bisa membedakan mana bukti potensial dan mana yang hanya hiburan semata. Siap untuk menjelajahi misteri alam semesta ini bersama-sama? Mari, kita mulai. Jadi, apa saja bukti nyata yang sering kita dengar tentang UFO? Pertama, mari kita bicarakan tentang rekaman radar dan data sensor. Dalam beberapa tahun terakhir, militer Amerika Serikat, terutama Angkatan Laut, telah merilis video-video yang menunjukkan objek terbang tak dikenal, atau yang mereka sebut sebagai UAP Unidentified Aerial Phenomena. Video seperti F-Flare 1, Gimbal, dan Go Fast menunjukkan objek yang bergerak dengan cara yang menentang hukum fisika seperti yang kita pahami. Objek-objek ini mampu berakselerasi dengan kecepatan luar biasa tanpa terlihat adanya sistem propulsi konvensional, seperti mesin jet atau baling-baling. Data radar yang menyertainya seringkali mengonfirmasi keberadaan dan pergerakan aneh objek-objek ini. Ini bukan lagi sekadar cerita dari mulut ke mulut. Ini adalah data keras yang dikumpulkan oleh peralatan militer canggih. Selain data elektronik, ada juga laporan resmi dari pilot militer dan komersial yang sangat terlatih. Mereka adalah individu yang pekerjaannya bergantung pada kemampuan mereka untuk mengidentifikasi apa yang ada di langit. Ketika seorang pilot tempur berpengalaman melaporkan melihat objek berbentuk TikTok yang melakukan manuver mustahil, laporannya harus ditanggapi dengan serius. Laporan-laporan ini seringkali detail, mencakup bentuk, ukuran, kecepatan, dan perilaku objek tersebut. Pemerintah di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat melalui laporan dari Kantor Direktur Intelijen Nasional, telah mengakui bahwa fenomena ini nyata, teramati, namun seringkali tidak dapat dijelaskan. Mereka tidak mengatakan itu alien, tapi mereka juga tidak tahu apa itu. Inilah inti dari bukti nyata. Data yang dapat diverifikasi dan kesaksian dari sumber yang kredibel. Namun, di dunia yang penuh informasi ini, kita juga harus waspada terhadap hoax. Pola hoax UFO biasanya cukup mudah dikenali jika kita tahu apa yang harus dicari. Banyak video penampakan yang viral ternyata adalah hasil CG yang dibuat dengan apik. Pantulan cahaya pada lensa kamera, balon cuaca, drone, atau bahkan serangga yang terbang dekat dengan lensa. Salah satu cara untuk memverifikasi adalah dengan mencari sumber asli video tersebut. Apakah video itu datang dari sumber terpercaya atau hanya dari akun anonim? Periksa juga, apakah ada laporan lain dari area yang sama pada waktu yang sama. Jika hanya satu orang yang melihat armada UFO di atas kota besar, kemungkinan besar ada penjelasan yang lebih sederhana. Standar verifikasi yang baik adalah kunci. Kita harus mencari bukti pendukung, seperti data radar, saksi mata lain yang independen, dan analisis dari para ahli. Tanpa itu, sebuah gambar atau video buram tetaplah sebuah gambar atau video buram, bukan bukti konklusif. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling seru, dan mungkin paling kita kenal, dunia fiksi. Coba pikirkan. Saat saya bilang alien, gambar apa yang pertama kali muncul di kepala kalian? Kemungkinan besar adalah sosok kurus, berkepala besar, dengan kulit abu-abu, dan mata hitam raksasa, kan? Ini adalah arketip alien abu-abu atau Greys. Mereka menjadi ikonik berkat cerita penculikan seperti kasus Betty dan Barney Hill, dan tentu saja dipopulerkan oleh serial TV seperti The X-Files dan film-film Hollywood. Dalam fiksi, mereka sering digambarkan memiliki kemampuan telepati, melakukan eksperimen pada manusia, dan terkadang memiliki agenda tersembunyi untuk menginvasi atau menguasai bumi. Mereka adalah trop, sebuah klise naratif yang sangat efektif untuk menciptakan ketegangan dan misteri. Namun, apakah gambaran ini sesuai dengan kenyataan? Jika kita melihat laporan saksi mata yang dianggap paling kredibel oleh para peneliti serius, deskripsi tentang entitas, jika memang ada, sangat bervariasi.
Beberapa laporan menggambarkan makhluk humanoid, yang lain non-humanoid. Bahkan ada yang melaporkan entitas berupa cahaya atau energi murni. Idenya adalah, jika memang ada kehidupan cerdas di luar sana yang mengunjungi kita, mengapa kita berasumsi mereka semua terlihat sama? Mengapa mereka harus humanoid? Tropes fiksi seperti alien abu-abu, piring terbang klasik, atau invasi besar-besaran adalah penyederhanaan yang dibuat untuk hiburan. Fiksi membutuhkan karakter yang mudah dikenali dan plot yang jelas. Kenyataannya, jika memang ada kontak, kemungkinan besar akan jauh lebih aneh, lebih kompleks, dan mungkin lebih tidak bisa kita pahami daripada yang digambarkan di layar lebar. Perbedaan besar lainnya antara fiksi dan realitas potensial adalah motif. Di film, alien sering datang dengan satu dari dua alasan. Untuk menghancurkan kita, atau untuk menyelamatkan kita. Ini adalah narasi hitam putih yang bagus untuk sebuah film berdurasi 2 jam. Mereka ingin sumber daya kita, atau mereka melihat kita sebagai ancaman. Atau sebaliknya, mereka adalah penjaga galaksi yang bijaksana. Tapi, pikirkan sejenak. Sebuah peradaban yang mampu melakukan perjalanan antar bintang kemungkinan besar memiliki teknologi yang jauh melampaui kebutuhan akan sumber daya planet kita yang terbatas. Mereka mungkin bisa menciptakan energi atau materi dari nol. Jadi, mengapa mereka repot-repot datang ke sini? Pertanyaan, mengapa ini sering diabaikan dalam fiksi demi plot yang mendebarkan? Dalam penelitian uap yang serius, motif tetap menjadi misteri terbesar. Mungkin mereka hanya mengamati, seperti kita mengamati semut. Mungkin tujuan mereka berada di luar pemahaman kita sepenuhnya. Kenyataannya adalah, kita tidak tahu. Dan mengakui kita tidak tahu adalah langkah pertama menuju penyelidikan ilmiah yang jujur, jauh dari skenario invasi ala Hollywood. Setelah membedah antara fakta potensial dan fiksi populer, bagaimana kita bisa mengevaluasi informasi tentang UFO secara mandiri? Saya sudah menyiapkan semacam checklist sederhana untuk kalian. Pertama, periksa sumbernya. Apakah informasi ini berasal dari laporan pemerintah yang dirilis secara resmi, pilot militer yang berbicara secara terbuka, atau dari situs web konspirasi anonim? Kredibilitas sumber adalah segalanya. Kedua, cari bukti pendukung. Apakah penampakan visual juga didukung oleh data radar? Apakah ada beberapa saksi mata yang tidak saling kenal yang melaporkan hal yang sama? Semakin banyak bukti yang saling menguatkan, semakin tinggi kredibilitasnya. Ketiga, waspadai penjelasan yang lebih sederhana. Sebelum melompat ke kesimpulan itu pasti alien, pertimbangkan kemungkinan lain. Apakah itu bisa jadi drone? Satelit seperti Starlink, balon cuaca, fenomena atmosfer langka, atau bahkan kesalahan identifikasi biasa? Prinsip Occam's Razor menyatakan bahwa penjelasan yang paling sederhana seringkali adalah yang paling benar. Gunakan prinsip ini, tapi jangan sampai menutup kemungkinan lain. Keempat, perhatikan kualitas bukti. Video yang buram, goyang, dan diambil dari jarak jauh memiliki nilai bukti yang jauh lebih rendah daripada video definisi tinggi dari sensor pesawat tempur. Jangan mudah tertipu oleh gambar yang tidak jelas. Pesan terpenting yang ingin saya sampaikan adalah ini. Kita harus bersikap skeptis, tetapi tetap berpikiran terbuka. Skeptis berarti kita tidak menerima klaim begitu saja tanpa bukti yang kuat. Terbuka berarti kita tidak menolak sebuah kemungkinan hanya karena itu terdengar aneh atau tidak sesuai dengan pemahaman kita saat ini. Sejarah ilmu pengetahuan penuh dengan contoh di mana hal yang dianggap mustahil ternyata menjadi kenyataan. Mengatakan, saya tidak tahu adalah posisi yang paling ilmiah dan paling jujur. Ini mendorong kita untuk terus bertanya, terus menyelidiki, dan terus belajar. Jangan terjebak dalam keyakinan buta. Baik itu keyakinan bahwa semua UFO adalah pesawat alien, maupun keyakinan bahwa semua UFO adalah omong kosong. Dunia fenomena udara tak dikenal ini sangatlah luas dan kompleks. Jika kalian tertarik untuk mendalami lebih lanjut dari sumber-sumber yang kredibel, saya sarankan untuk mencari laporan resmi dari gugus tugas UAP Pentagon. Membaca buku-buku dari jurnalis investigatif seperti Leslie Kean atau Ross Calcert, atau mengikuti ilmuwan seperti Avi Loeb dari Harvard's Galileo Project. Mereka mendekati subjek ini dengan ketelitian ilmiah.
Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga pembahasan kita hari ini bisa membantu kalian menjadi pengamat langit yang lebih cerdas dan kritis. Apa pendapat kalian tentang semua ini? Apakah kalian pernah melihat sesuatu yang tidak bisa kalian jelaskan? Tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan dengan sopan dan terbuka.